Salam, selamat malam, selamat berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini dalam Alkitab sehari-hari. Tetapi engkau adalah orang milik Allah, jadi engkau harus menjauhi semuanya itu. Berusahalah menjadi orang yang benar di mata Allah, yang mengabdi kepada Allah, percaya kepada Kristus, mengasihi sesama, tabah dalam penderitaan, dan bersikap lemah lembut. Berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen, supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan kekal. Sebab untuk itulah Allah memanggil engkau pada waktu engkau mengakui di hadapan banyak orang bahwa engkau percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Segala pujian hormat hanya bagimu. Pada saat malam hari ini kami patut bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah kau berikan dalam kehidupan kami. Kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat bagi kami Roh Kudus untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Setiap iblis, setan, kuasa gelapan bentuk apapun yang membuat kami tidak mengerti akan kebenaran firman-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati kebenaran firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pada saat malam hari ini, kita akan belajar dari satu tema, yaitu ikut Tuhan harus serius. Ya, untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan keseriusan. Keseriusan bisa berlaku dalam dua hal. Yang pertama, serius dalam hal-hal yang baik dan serius dalam hal-hal yang jahat. Contoh serius dalam hal-hal yang baik, kerja dengan sungguh-sungguh, kerja dengan penuh tanggung jawab, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, belajar sekolah dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dan lain sebagainya. Contoh serius dalam hal yang jahat, misalnya merakit bom, ya, merencanakan untuk merampok dan lain sebagainya. Melihat betapa pentingnya suatu keseriusan dalam kehidupan, maka kita harus memfokuskan serius dalam dua hal penting, yaitu yang pertama, kita harus serius dalam hal-hal yang bersifat fana, yaitu melakukan hal-hal yang berguna. Yang kedua, kita harus serius dalam hal-hal yang bersifat kekal, melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Ya, seperti saya katakan, tema kita dari kebenaran firman Tuhan tadi, ikut Tuhan harus serius. Mengapa ikut Tuhan harus serius? Karena hidup ini adalah misteri. Ya. Karena kita tidak tahu sedetik ke depan apakah kita ada atau tiada. Apakah kita hidup atau mati? Manusia di muka bumi ini tidak akan pernah bisa menghindar dari yang namanya kematian. Ya. Biar bagaimanapun, sepanjang-panjangnya umur manusia, seperti Metusalah, berumur 969 tahun, ya tetap mati juga. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, dalam hal apa kita harus serius? Yang pertama, dalam ayat yang ke-11b, kita harus serius, yaitu dengan berusaha menjadi orang-orang benar di mata Allah. Jadi kita harus serius menjadi orang benar di mata Allah. Bagaimana caranya serius menjadi orang benar di mata Allah? Yang pertama yaitu percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ulangan 6 ayat 4-5. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Jadi kita cinta Tuhan itu harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Rajin doa, rajin baca Alkitab, melakukan perintah Tuhan. Dalam Yeremia 7 ayat 23, aku hanya memerintahkan mereka untuk mentaati aku, supaya aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Aku menyuruh mereka hidup menurut perintahku supaya mereka bahagia. Ya, Tuhan mau kita ini menuruti perintah-perintahnya. Mengapa harus menuruti perintah Tuhan? Supaya kita ini bahagia. Tuhan mau kita ini bahagia hidup kita. Ya, tidak ada yang bisa dipungkiri lagi nih, bahwa kita itu harus menuruti perintah-perintah Tuhan, maka kita pasti bahagia. Nah, sekarang virus corona masih mewabah di dunia ini.
Ini terjadi karena apa? Karena Tuhan marah, ya. Karena umatnya tidak melakukan perintahnya. Karena banyak sekali umat Tuhan sudah tidak taat lagi dengan perintah Tuhan. Yeremia 24 ayat 10. Aku akan mendatangkan ke atas mereka peperangan, kelaparan, dan wabah penyakit, sehingga mereka semua mati dan tidak ada yang tertinggal di negeri ini, yang telah kuberikan kepada mereka dan leluhur mereka. Tuhan mau kita tuh berbalik, ya, atas dosa dan kesalahan kita. Tuhan mau kita berbalik. Yeremia 26 ayat 13. Sebab itu ubahlah cara hidupmu dan perbuatan-perbuatanmu. Taatilah Tuhan Allahmu supaya ia mengurungkan niatnya untuk mencelakakan kamu. Yeremia 39 ayat 18. Engkau tidak akan dibunuh, sebab aku akan menyelamatkan engkau. Nyawamu akan selamat, karena engkau bersandar kepadaku. Aku Tuhan yang berbicara. Nah, kalau kita berbalik, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Yeremia 33 ayat 6. Tetapi kelak, aku akan memulihkan keadaan kota ini dan penduduknya. Mereka akan kuat lagi. Aku akan memberikan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah. Luar biasa firman Tuhan ini. 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Apabila aku tidak menurunkan hujan, atau aku mengirim belalang untuk menghabiskan hasil bumi, atau mendatangkan wabah penyakit ke atas umatku, lalu umatku yang memakai namaku itu merendahkan diri dan berdoa serta datang kepadaku dan meninggalkan perbuatan mereka yang jahat, maka dari sorga aku akan mendengar doa mereka. Aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dan menjadikan negeri mereka makmur kembali. Puji Tuhan. Kalau kita berbalik, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ya. Yang kedua, dalam hal apa saja kita harus serius, yaitu kita harus berjuang sungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Caranya dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Esra 10 ayat 11b. Lakukanlah apa yang menyenangkan hatinya. Lakukanlah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa saja hal yang menyenangkan hati Tuhan? Itu yang pertama, beribadah. 2 Tawarik 30 ayat 8b. Marilah beribadah kepadanya, supaya redalah kemarahannya terhadap kamu. Ibadah itu sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Hidup ini adalah ibadah. Apa saja yang ada di dalam hidup kita, itu adalah penyembahan kita kepada Allah. Ya, baik itu sebagai ibu rumah tangga, itu adalah ibadah. Sebagai pegawai negeri, itu adalah ibadah. Ya, apa yang kita buat dalam hidup kita ini adalah ibadah. Puji Tuhan. Ya. 2 Tawarik 29 ayat 11. Jangan tunda untuk beribadah. Ulangan 12 ayat 8. Jangan ibadah dengan sesuka hatimu. Ibadah harus dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan mau kita itu beribadah. Karena beribadah itu meredakan hati Tuhan. Meredakan amarah Tuhan. Yang kedua, apa saja yang menyenangkan hati Tuhan? 1 Timotius 2 ayat 1-3. Hidup tenang dan tentram untuk Allah. Dengan perlakuan yang patut, itulah yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan itu mau kita ini hidup tenang dan tentram untuk Allah. Jangan ada perselisihan, jangan ada pertengkaran dan lain sebagainya. Masalah yang besar dikecilkan. Masalah yang kecil itu kita hilangkan. Puji Tuhan. Luar biasa. Tuhan mau kita itu hidup tenang, hidup tentram untuk Allah. Puji Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, hal yang menyenangkan hati Tuhan. 1 Timotius 5 ayat 3-4 dan 8. Apa saja yang menyenangkan hati Tuhan di ayat ini? Yaitu wajib memperhatikan kaum keluarga. Saya akan bacakan di ayat 8. Tetapi kalau ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, lebih-lebih keluarganya sendiri, orang itu menyangkal kepercayaannya. Ia lebih buruk dari orang yang tidak percaya. Ini dalam bahasa sehari-harinya. Saya akan bacakan lagi di dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia.
bagian 8 ayat 8. Tetapi jika ada seseorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, Tuhan senang sebagai orang percaya kita itu memperhatikan sanak keluarga kita. Ya, puji Tuhan. Terkadang kalau kita mikir kehidupan kita secara ekonomi, sulit kita bisa membantu keluarga atau mengurus keluarga. Tetapi oleh karena berkat Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, kita dimampukan untuk kita bisa membantu keluarga kita, memelihara keluarga kita, menerima keluarga kita mungkin di rumah kita. Puji Tuhan, tidak semua orang bisa melakukan ini, tetapi oleh karena kasih Tuhan, kita bisa dimampukan untuk bisa memelihara atau memperhatikan kaum keluarga kita. Kesimpulan dari firman Tuhan malam ini, Tuhan mau kita ikut Tuhan itu serius. Ya, serius dalam hal apa? Itu serius dengan berusaha menjadi orang benar di mata Allah. Yang kedua, serius hidup sebagai orang Kristen yang sejati, yaitu dengan mengasihi Tuhan, dengan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa ikut Tuhan itu memang harus serius, karena hidup ini adalah misteri. Mari kita berdoa. Segala pujian hormat hanya bagimu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu harus serius lagi untuk mengikuti Tuhan dalam hidup ini. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Oleh sebab itu mampukan kami ya Tuhan untuk semakin hari semakin dekat Tuhan, semakin hari semakin cinta Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, haleluya. Amin.